pertama kali mendengar akan ada event turnamen internasional di Jakarta, yaitu Garuda International Cup. Adalah waktu itu melalui manajemen PFA, langsung saya berdiskusi untuk mengambil bagian ini karena menurut saya ini adalah event internasional yang diikuti oleh beberapa negara. Untuk persiapannya itu kurang lebih 2 bulan ya, dari masa pasca liburan anak-anak, liburan sekolah. Setelah itu kita masuk dengan persiapan menuju ke Garuda International Cup di Sentul, Jakarta. Bisa! Ya, yang pertama, anak-anak ini kan sudah punya pengalaman beberapa kali bertanding di luar negeri, sudah beberapa kali mengikuti event-event di Pulau Jawa. Mungkin tidak banyak. Bagaimana sebagai pelatih, saya dan juga teman-teman asisten membangun chemistry di antara mereka yang terpenting, terutama chemistry di luar lapangan. Setelah itu bagaimana kita memadukan mereka di dalam lapangan untuk supaya apa yang telah direncanakan bersama lewat persiapan 2 bulan itu bisa berjalan dengan baik. Yo, belakang. Sebenarnya momen sih lebih ke pendekatan individu, berikut pendekatan grup, dan juga lebih ke pendekatan tim. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebagai tim pelatih kita harus bisa mencari tahu apa sih individual dari pemain ini, bukan hanya di sisi sepak bolanya, tetapi juga mindset dan mentalnya. Dari situ menurut saya chemistry itu terbangun untuk bisa mencapai satu tim yang solid. Ya, saya kira motivasi tersendiri yang diberikan kepada anak-anak adalah ingat bahwa kalian main, kalau juara itu bonus, ini bahasa saya selalu. Kalau bermain baik pasti hasilnya baik. Tetapi yang terpenting adalah di saat event-event internasional seperti ini, banyak mata memandang, terutama dari talent scouting tim nasional, dan juga mungkin akademi-akademi dari luar, karena kita tahu sendiri beberapa tim akademi di luar ikut bermain, tim-tim elit. Dan itulah poin penting di mana mereka harus punya motivasi tersendiri untuk bagaimana bisa menjawab kerja mereka secara individual dan juga secara tim di mana mereka bermain. Untuk mereka harus menunjukkan itu supaya ada pemandu bakat yang bisa melihat, dan jangka panjang ke depan mereka sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk memperkuat tim nasional ataupun tim elit lainnya. Ya, saya kira kita mengajarkan mereka untuk konsisten dalam hal situasi kerja di lapangan. Kenapa saya bilang begitu? Kita coba efektif dalam menyerang, bagaimana kerja penyerang supaya bisa mencetak gol terbanyak, dan juga bagaimana kita bisa bertahan untuk kemasukan sendiri, karena sepak bola kan kita tahu hanya 2 hal, cetak gol banyak dan
tidak kebobolan atau kebobolan sedikit. Saya kira ini hasil yang baik untuk anak-anak terus berprogres, tetapi juga untuk masa depan sepak bola Papua dan juga sepak bola Indonesia. Saya kira ini poin-poin penting yang kita sebagai pembina mencoba mencetak pemain-pemain sesuai kebutuhan pasar, kebutuhan tim nasional, dan juga kebutuhan klub-klub elit kita ataupun klub di luar negeri. Saya kira mereka berkembang baik, ya. Tetapi saya belum puas karena banyak kekurangan hal mendasar dan juga kekurangan hal mendasar ini dalam hal teknik, taktik ya berarti hal besar, teknik dan mental lah, ya. Bagaimana masih banyak hal yang harus kita perbaiki, begitu. Jadi menurut saya belum puas. Tapi saya tetap bersyukur bahwa mereka sudah mulai ada di jalan yang baik. Papua Football Academy. Oke, sudah ya. Sekarang kita persiapan angkat piala bareng-bareng. Oh, 1, 2, 3. Tepuk tangan sekali lagi untuk Papua Football Academy yang berhasil keluar menjadi juara 1 Garuda International Cup 2025 U15. Mengucapkan terima kasih dan selamat. Ya, itu berdasarkan hasil kerja keras dari tim pelatih dan juga anak-anak di lapangan. Ya, untuk penghargaan individu saya kira khusus untuk Dolfi selaku top skor dan Jupri selaku pemain terbaik. Saya kira itu memang mereka dua sangat luar biasa kerjanya, tetapi bukan hal yang istimewa juga karena mereka bisa ada di level ini berkat dukungan dari teman-teman mereka. Makanya tadi saya bilang chemistry dibangun, individual berkembang, dan hal baik untuk perkembangan itu ada dalam sebuah tim. Sedangkan untuk saya sendiri, saya lakukan batch coach. Menurut saya ini hal yang pertama bagi saya dalam ajang internasional, dan ini adalah poin penting. Tetapi tidak lupa bahwa semua staff, semua ofisial, direktur teknik manajemen banyak memberikan support penuh untuk bagaimana saya bisa bijak dalam mengambil keputusan, dan keputusan terbaik yang diambil itulah mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terpenting, selaku pelatih kepala, saya sangat bersyukur selama ini kontribusi besar dari PT Freeport, kurang lebih 3 sampai memasuki 4 tahun, terus memberikan dukungan penuh, support penuh,
dari makan, dari sekolah, dari sepak bola, dari fasilitas. Hal baik akan datang apabila semua elemen ini terbentuk. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua.